lagi sama gue Agung. Kali ini gue akan membahas tentang migrain. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Kapita Selekta Kedokteran FKUI edisi ketiga jilid kedua. Migrain adalah nyeri kepala berulang yang idiopatik dengan serangan nyeri yang berlangsung sekitar 4-72 jam, biasanya sesisi, sifatnya berdenyut, intensitas nyerinya sedang sampai berat, diperhebat oleh aktivitas fisik rutin, dan dapat disertai nausea, fotofobia, dan fonofobia. Migrain dapat terjadi pada anak-anak, terutama di daerah bifrontal. Untuk patofisiologinya, teori yang masih dianut sampai saat ini ada teori vaskular, ada teori penyebaran depresi kortikal, ada teori neurotransmitter, hipotesis sentral, teori unifikasi, dan teori disfungsi sistem trigeminofaskular. Untuk faktor pencetusnya itu sendiri bisa hormonal, bisa menopause, bisa makanan, monosodium glutamat, obat-obatan, aspartam, kafein, lingkungan, rangsang sensorik, stres fisik dan mental, aktivitas seksual, trauma kepala, gangguan tidur. Untuk manifestasi klinisnya itu sendiri, hampir 70% memiliki riwayat migrain dalam keluarga. Sebagian besar wanita dimulai pada usia remaja dan dewasa muda, kemudian cenderung menurun pada usia ke dekade ke-5 sampai ke-6. Biasanya terdapat faktor pemicu, umumnya pasien memiliki kepribadian perfeksionis, kaku, dan impulsif. Untuk gambaran klinis migrain biasanya berupa nyeri kepala yang berdenyut yang sifatnya unilateral, bisa bilateral ataupun ganti sisi. Serangan migrain sekitar 2-8 kali per bulan, lamanya sekitar 4-24 jam ataupun lebih. Intensitas nyeri sedang sampai berat, gejala penyerta yang bisa mual, bisa muntah, fotofobia dan atau fonofobia, wajah pucat, vertigo, tinnitus, dan irritable. Pada migrain dengan aura, gejala prodromalnya bisa skotoma, tekopsia, fotopsia, parestesi, halusinasi visual, dan auditorik. Sedangkan pada migrain tanpa aura, gejala prodromalnya seperti rasa kehabisan tenaga, rasa lelah, sangat lapar, rasa gugup, ataupun gelisah. Jenis migrain ada migrain klasik. Untuk migrain klasik didahului aura visual berupa skotoma, kilatan cahaya, penglihatan kunang-kunang atau garis-garis hitam putih, atau penglihatan kabur selama 10-20 menit. Kemudian timbul nyeri kepala berdenyut unilateral yang makin berat berlangsung antara 1-6 jam. Biasanya akan reda dalam waktu 6-24 jam, tapi kadang-kadang lebih lama. Gejala penyerta yang lain seperti mual, muntah, fotofobia, fonofobia, irritable, dan malaise. Yang kedua ada migrain varian. Yang ketiga ada migrain umum. Migrain umum tanpa didahului prodromal aura visual seperti pada migrain klasik dan biasanya berlangsung lebih lama. Kemudian ada migrain asosiasi, yaitu nyeri kepalanya disertai dengan defisit neurologis yang bersifat sementara. Misalnya migrain oftalmoplegik, migrain hemiplegik, maupun migrain dengan afasia. Ada yang namanya migrain komplikata, yaitu terdapat defisit neurologis yang menetap karena terjadi infak cerebri. Oleh karenanya tidak boleh diberikan ergotamin. Ada juga namanya status migrain. Adalah serangan migrain yang berlangsung lebih dari 24 jam yang disebabkan oleh inflamasi steril sekitar pembuluh darah yang melebar. Pengobatannya dapat diberikan kortikosteroid seperti dexamethasone injeksi 3 kali 5 mg per hari atau injeksi dihidroergotamin 1 mg intravena dan metoclopramid injeksi 5-10 mg intravena diberikan setiap 8 jam selama 2 hari. Untuk penata laksana dari migrain itu sendiri, yang pertama adalah saat serangan beri terapi simptomatik. Bila faktor pencetus dikenali, maka harus dihindari. Ansietas dan depresi harus diobati. Relaksasi dan latihan pernapasan. Untuk terapi simptomatik, banyak pasien yang membaik dengan pemberian aspirin ataupun paracetamol. Nyeri kepala yang hebat dapat diobati dengan kodein 30-60 mg. Untuk nausea dan vomitus dapat dihilangkan dengan promethazine 25-50 mg. Bila pasien tidak dapat tidur, dapat diberikan nitrazepam 5-10 mg sebelum tidur. Penggunaan yang berlebihan dari obat-obat yang mengandung barbiturat, kafein, dan opiat harus dihindari. Migrain yang disertai kelainan saraf seperti migrain komplikata, ergotamin sebaiknya tidak diberikan. Dianjurkan diberikan propranolol HCl 3-4 kali 40 mg sehari. Migrain menstrual diberikan antiinflamasi non-steroid 2 hari sebelum haid sampai hari haid berhenti, yaitu seperti natrium naproxen, asam mefenamat, maupun ketoprofen. Untuk terapi abortif harus diberikan sedini mungkin, tetapi sebaiknya pada saat timbul nyeri kepala.
seperti ergotamin tatrat dengan dosis umumnya 1 mg saat serangan, diikuti 1 mg setiap 30 menit, sampai dosis maksimum 5 mg per serangan atau 10 mg per minggu. Dapat diberikan dihidroergotamin dengan dosis 1 mg intravena selama 2-3 menit, didahului dengan 5-10 mg metoclopramid untuk menghilangkan mual, dan dapat diulang setiap 1 jam sampai total 3 mg. Dapat diberikan sumatriptan dengan dosis 6 mg Subutex, dapat diulang dalam waktu 1 jam bila diperlukan. Untuk profilaksis migrain hanya diberikan pada pasien dengan serangan yang sering berulang atau parah dan tidak berhasil dengan terapi abortif. Tidak boleh diberikan pada wanita hamil atau yang mau hamil, seperti penyekat beta yaitu propanolol dengan dosis 80-160 mg per hari, ataupun nadolol dengan dosis 40-240 mg per hari, ataupun atenolol dengan dosis 50-200 mg per hari. Dapat diberikan antidepresan trisiklik dengan dosis 50-75 mg per hari. Dapat diberikan verapamil dengan dosis 3-4 kali 80 mg per hari. Dapat diberikan antihistamin antiserotonin seperti ciproheptadin dengan dosis 8-16 mg per hari. Dapat diberikan metisergit dengan dosis 2 mg per hari dinaikkan sampai 8 mg per hari dibagi dalam beberapa dosis. Juga dapat diberikan antikonvulsan seperti phenytoin dengan dosis 200-400 mg per hari ataupun asam valproat dengan dosis 250-500 mg 2 kali sehari. Itu bahasan kita tentang migrain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan salam hidup sehat.